Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, sungguh kami berterima kasih atas kasih sayang kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati baik kami yang menyampaikan, baik yang mendengar Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah saya ingin menyampaikan tentang apa arti kebahagiaan bagiku. Ya, apa arti kebahagiaan bagiku? Kalau saya tanya ke beberapa orang, pasti jawabannya berbeda-beda. Setiap orang punya arti sendiri, punya prinsip sendiri tentang kebahagiaan, saudara. Mereka mungkin yang lain menjawab, ya kalau aku punya uang banyak, aku bahagia, senang. Ya. Yang satunya lagi, kalau aku punya suami atau istri yang gagah, yang tampan, yang cantik, nah itu bahagia. Ada lagi saudaraku, kalau punya anak, ya lengkap sepasang, laki, perempuan, cakep-cakep gitu saudara. Atau mungkin yang lebih ekstrim, kalau bisa kawin lagi. Nah, jadi kebahagiaan itu beraneka ragam. Mari kita fokuskan apa kata firman Tuhan. Ya, sekalipun mungkin saat kita membaca kelihatannya tidak masuk di akal, tapi jangan dulu kita memvonis. Ya, mari saya baca Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, masuk surga kok harus mengalami seperti itu? Emangnya bahagianya apa? Dianiaya, saudaraku. Ya, dikatakan difitnah, ya, disuruh bersukacita. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12, ya, apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan tidak mungkin salah, saudara. Nah, saya akan membahas di dalam Mazmur 119 ayat 5 sampai 9. Mazmur 119 ayat 5 sampai 9. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, firman-Mu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita melihat di dalam Mazmur, ya, berpegang dalam Mazmur 119 ayat 5, berpegang pada ketetapan-Mu. Kalau saudara lihat di dalam Matius 5 tadi, nah, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan,
itu dagingnya teraniaya, dagingnya tersiksa, dagingnya tertekan, saudaraku. Ya. Nah, kalau dagingnya teraniaya dikatakan karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ketetapan Tuhan itu adalah firman Tuhan yang merupakan ketetapan atau peraturan-peraturan dari Tuhan. Pertanyaannya begini, mengapa Daud berkata demikian? Mengapa, saudaraku? Sebab kalau orang memiliki tujuan hidup, pandangan hidup yang jelas, selagi dia menumpang di dunia ini, betul saudaraku, ya, hidupnya tentu untuk berpegang pada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Sebab dunia ini luas, saudara. Dunia ini seperti padang belantara. Tanpa Tuhan, kita pasti diterkam, dimakan oleh binatang buas. Tapi kalau kita punya ketetapan firman Tuhan, itu yang menuntun. Ya. Dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi orang seperti ini, saudaraku, tidak pernah takut, tidak pernah merasa rugi kalau dia berpegang pada kebenaran firman Tuhan dengan tujuan untuk memperkenankan Tuhan. Nah, kalau seseorang ingin berkenan kepada mungkin seorang gubernur, seorang presiden, nah, dia harus tahu ketetapan-ketetapan apa yang tidak boleh dilanggar, aturan-aturan apa yang tidak boleh dilanggar supaya hidupnya diperkenan, ya, diperkenan oleh Pak Gubernur atau Pak Presiden kalau cocok. Begitu juga Kolose 1 ayat yang ke-10, Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Tidak mungkin kita memiliki hidup yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan tanpa kita memegang ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tidak mungkin. Saya beri contoh begini, yang sangat sederhana. Kalau seseorang mempunyai prinsip, saya harus hidup sehat, maka seluruh cara hidupnya, ya, baik dia makan, baik dia tidur, bekerja, bergerak, dan lain-lain, itu semua diarahkan untuk bisa hidup dengan sehat. Sebab itu tujuannya. Itu tujuannya. Nggak mungkin dia mau makan sembarangan. Ya, apalagi jajan di pinggir jalan semaunya. Nggak mungkin, saudara. Tidur semaunya sendiri jam 2 pagi, jam 1. Nggak mungkin, saudara. Karena dia punya tujuan hidup sehat. Hidup untuk uang. Maka seluruh jalan hidupnya diarahkan untuk mengejar uang. Semua, mau tidur pun masih mikir, saudaraku. Ya, mikir untuk sukses, untuk memiliki uang yang banyak. Tetapi kalau hidup kita untuk Kristus, maka seluruh jalan hidup kita itu diarahkan untuk memelihara ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Ya, hidup yang berkenan pada Tuhan sehingga membuat hidup ini menjadi bebas, sukacita, bergembira di hadapan Allah dan manusia, sehingga tidak tegang, tidak takut. Orang yang jalannya mau berkenan kepada Tuhan, hidupnya rileks, ya. Hidupnya tidak tegang. Sebab kalau dia ada sesuatu jalan yang salah, maka Tuhan akan berbicara, maka Tuhan akan tegur. Jadi dia rileks, tidak perlu hidup dengan tegang.
Haleluya. Nah, Mazmur 119 ayat yang ke-6 dikatakan, memperhatikan segala perintahmu. Terus dilanjutkan, tidak akan mendapat malu. Jadi, kalau kita memperhatikan segala perintah Tuhan, artinya kita memperhatikan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan ini, kita tidak akan malu. Sebab hidup kita pasti berjalan dalam rel yang benar, dalam jalan yang benar. Nah, kalau seseorang memiliki rasa malu kepada manusia, itu sedikit banyak menjadi rem dalam hidupnya. Ya. Mungkin dia mau melakukan sesuatu yang jahat, mungkin mau melakukan sesuatu yang keji begitu. Tapi dia lihat kanan kiri, ada orang dikenal enggak? Ada tetangganya enggak? Ada familinya? Ada keluarganya enggak? Itu menjadi rem. Ya. Bayangin kalau dia tidak punya rasa malu kepada manusia, kepada siapapun, itu seperti mobil tanpa rem. Hancur, saudara. Hancur hidupnya. Ia akan berbuat dosa-dosa yang keji tanpa merasa jijik. Karena remnya nggak ada. Filipi 3 ayat yang ke-19. Filipi 3:19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi, saudaraku, kemuliaannya itu aib. Perkara-perkara yang nggak benar. Ya, perkara-perkara yang tercela itu justru jadi kemuliaannya. Sebab itu, kalau satu orang punya rem takut akan manusia, masih lumayan. Masih lumayan. Tapi ada sesuatu, saudaraku, yang bisa mendorong dia untuk melakukan sesuatu perbuatan yang lost control, ya, lepas kontrol, yaitu bunuh diri. Sudah dia tidak punya rasa malu, dia lompat atau dia apa, mati. Nah, justru ini perbuatan yang merugikan diri sendiri. Langsung terjun bebas ke neraka. Yang paling ampuh, yang paling jitu, itu adalah malu kepada Allah. Supaya jangan dinilai jelek oleh Allah. Sebab itu saudara perhatikan, waktu Daud melakukan pelanggaran, Tuhan utus atau Tuhan kirim Nabi Nathan, malu dia. Bukan malu kepada Nabi Nathan, malu kepada Tuhan, sebab itu firman Tuhan menulis, saudara. Waktu Nabi Nathan menegur Daud, ngaku. Selesai. Ini raja, kedudukannya tinggi, ditegur oleh seorang nabi. Tapi dia punya rasa malu kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 51 ayat yang ke-8. Mazmur 51 ayat ke-8. Ini kalau saudara lihat judulnya, pengakuan dosa. Ya. Waktu Nathan datang, Daud melakukan pelanggaran yang sangat keji, tapi Daud punya prinsip malu kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya. Sebab itu dia berseru di ayat yang ke-13, Mazmur 51, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dikatakan jangan mengambil rohmu yang kudus. Kenapa? Sebab tidak ada satu makhluk pun tersamar, tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Semua kelihatan. Percuma kalau kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia masih bisa. Bahkan di hadapan keluarga masih bisa. Tapi di hadapan Tuhan, Ibrani 4 ayat 13, tidak mungkin bisa. Sebab semua makhluk tidak ada yang tersamar.
semua terbuka, semua telanjang di hadapan Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah, kalau kita malu kepada Tuhan, itu rem yang pakem, saudara. Dimanapun kita berada, ya. Nah, dikatakan lebih lanjut, apabila saya memperhatikan segala perintah-perintahmu ini, saudara. Ya. Perintah-perintah Tuhan itu bagaikan terang, ya, menuntun kita di jalan yang benar. Ya. Kalau kita mentaati perintah-perintah firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemanisan, keindahannya. Saya beri contoh begini. Waktu Daud mendapat kesempatan untuk membalas musuhnya, orang yang jahat, didorong oleh orang-orang dekatnya untuk melakukan pembunuhan, Daud tidak mau. Bahkan Daud menyebutkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidupnya. Aman. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Aman. Selesai, saudaraku. Memang kalau kita mentaati akan kebenaran firman Tuhan, seringkali daging protes. Seringkali daging gak terima. Ya. Tetapi kalau kita mentaati, akhirnya buahnya manis. Ya. Buahnya manis. Haleluya. Kalau seorang suami mungkin mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan, tapi ternyata apa yang dulu sempat diperhatikan, firman Tuhan yang sempat tertanam, itu mengingatkan dia. Akhirnya diambil keputusan tidak mau melakukan pelanggaran. Manis, saudara. Buahnya manis. Nah, ayat yang ke-7, Mazmur 119 ayat yang ke-7 dikatakan, memuji-muji Tuhan karena keputusannya yang benar. Kita harus yakin dulu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sebuah keputusan yang kita ambil benar, tidak salah, maka mulut kita akan memuji Tuhan. Bahkan dari dasar hati kita yang paling dalam, kita memuji dengan hati yang tulus. Ya. Memuji dengan hati yang tulus, itu artinya hati dan mulut sama. Hati berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Mulut juga ngomong terima kasih. Tapi kalau hati berkata, bosan, bolak-balik pegang firman Tuhan, tapi mulutnya berkata terima kasih. Nah, itu pujian yang tidak tulus. Pujian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menyenangi pujian yang keluar dari hati yang tulus. Sebab itu dikatakan Tuhan bertahta di atas pujian bangsa Israel. Kalau kita menyanyi dengan hati yang tulus, itu hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan memberkati kita. Haleluya. Jangan memuji dengan munafik, dengan pura-pura, saudaraku. Mungkin kita mengatakan pujian, dia sanggup, Yesus sanggup. Tapi di dalam hatinya, apa mungkin bisa? Apa mungkin bisa? Nah, itu pujian yang munafik. Ya, pujian yang pura-pura. Mulut ngomong Allah dahsyat, Allahku luar biasa, tapi hatinya enggak percaya. Mana buktinya? Tuh si A mati, si B mati, si C mati. Padahal dia berharap pada Tuhan. Kok mati? Nah, ini pujian yang munafik. Ya. Tuhan tidak suka. Terus dikatakan lebih lanjut, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak rugi kalau kita belajar hukum-hukum Tuhan. Ya. Karena hukum-hukum Tuhan itu menguduskan
kehidupan kita, menerangi jalan kehidupan kita, dan hukum Tuhan, firman Tuhan itu menjadi kunci jawaban buat segala pertanyaan dan problem-problem kita. Kadang kita mempunyai pendapat atau kehendak sendiri, kita tidak tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dilakukan. Tapi kalau kita belajar hukum-hukum Tuhan, kita bisa minta kepada Tuhan keputusan dari Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mendapatkan firman Tuhan sebagai keputusan bagi kita yang harus kita lakukan. Saya beri contoh gini, saudara. Waktu Yusuf mendapat kesempatan, saudara perhatikan, ada kesempatan dari Tuhan, ada kesempatan dari iblis. Ya. Kita mesti bisa membedakan. Waktu itu hanya berdua dengan istri Potifar. Ini satu kesempatan yang bagus untuk melakukan pelanggaran. Ya, untuk melakukan pelanggaran. Di tengah-tengah seperti ini muncul pernyataan Daud, pernyataan Yusuf yang luar biasa, saudara. Yang indah sekali. Menunjukkan bahwa Yusuf itu satu orang yang takut akan Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Coba kita lihat Kejadian 39, ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Dikatakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara perhatikan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Ini saudaraku pernyataan yang tegas, yang kokoh, tidak tergoyahkan. Ya betul-betul dia tidak mau dikatakan, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, dikatakan saudaraku, di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Jadi maksudnya istrinya tidak diserahkan oleh Potifar kepada Yusuf. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Berbuat dosa besar terhadap Allah. Bisa punya rasa takut yang betul terhadap Allah. Kenapa? Coba kita lihat Amsal 15. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ini yang dipegang. Jadi Tuhan memang gak kelihatan. Secara fisik gak kelihatan hadir. Tapi Yusuf mengerti dengan betul apa yang dia kerjakan itu tidak lolos dari pandangan mata Tuhan. Sebab itu dia berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi jangan coba-coba saudaraku. Ya. Dan Tuhan yang menjamin, ya, orang seperti ini akan lepas, lolos. Coba kita lihat Pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-26. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-26. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala. Perempuan yang adalah jala. Yang hatinya adalah jerat. Dan tangannya adalah belenggu. Nah, orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Tetapi
orang yang berdosa ditangkapnya. Sangat jelas dibandingkan dengan Simpson. Simpson bolak-balik ditangkap, dijerat, saudaraku. Akhirnya jatuh. Yusuf mendapat kesempatan pengkhotbah 7:26 jaminannya. Haleluya. Nah, begitu juga saudaraku. Kita sekarang ini sedang hidup di masa-masa yang begitu sulit. Ya, begitu luar biasa. Dosa itu banyak sekali menggoda. Ya, baik terhadap perempuan, baik terhadap laki, saudara. Semua tergoda. Kadang-kadang karena kompetisi untuk bekerja itu sangat ketat, saudaraku. Sehingga tidak jarang untuk bisa diterima sebagai karyawan melakukan hal-hal yang kurang baik. Bahkan melakukan hal-hal dosa supaya diterima. Ya, supaya diterima. Tawaran-tawaran dosa seperti ini begitu banyak, bahkan untuk melakukan perzinahan. Supaya diterima. Tetapi kalau orang beriman punya keputusan, punya hukum-hukum Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan menjamin, ya, Tuhan menjaga orang seperti ini yang hidupnya penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus itu memiliki kelimpahan firman Tuhan di dalam hatinya. Sehingga pada waktu dia mau mengambil keputusan, mungkin korupsi. Ya, tidak ada yang tahu. Bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Tapi dia takut, saudara. Dia takut untuk melakukan kecurangan. Ya, takut untuk melakukan kecurangan. Hukum-hukum Tuhan itu menuntun dia, membimbing dia. Sehingga jalannya jalan sejahtera. Jalannya jalan penuh damai. Jalannya penuh kebahagiaan. Manis, saudara. Tidak melakukan pelanggaran. Kalau seseorang melakukan pelanggaran, manis di depan, pahit di belakang. Setan selalu memberi manis, kemanisan dosa di depan. Kalau dosa itu pahit, tidak mungkin orang mau melakukan. Justru diberi kemanisan. Kalau kitab Yoel mengatakan Eden, di depan Eden, di belakang api yang menyala. Ya. Di depan Eden, Saudara perhatikan, berapa banyak kasus kadang orang-orang sudah kena penyakit, baru dia sadar. Bahkan penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dan akhirnya membawa kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, yakinlah bahwa kalau kita belajar hukum-hukum Tuhan tidak pernah rugi di dunia sampai dalam kekekalan. Di dunia sampai dalam kekekalan. Terus dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 8, memelihara ketetapan Tuhan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, memelihara ketetapan Tuhan tidak ditinggalkan. Jadi apa yang kita sudah pelajari tadi, mulai dari ayat yang kelima, berpegang pada ketetapan Tuhan. Ya, terus memperhatikan segala perintah Tuhan. Nah, dilanjutkan lagi saudaraku, orang seperti ini memuji Tuhan karena keputusannya. Nah, terus ada jaminan dari Tuhan, orang yang memelihara ketetapan Tuhan tidak ditinggalkan. Ini jaminan dari Tuhan bagi kita. Percayalah, sesulit apapun, seperti zaman Elia, itu sudah zaman yang sulit. Mungkin lebih sulit dari zaman sekarang. Bayangin, 3,5 tahun tidak ada hujan. Terjadi bala kelaparan, sudah kering semua. Harga-harga melambung dan seterusnya. Tapi Elia memegang ketetapan Tuhan
dia taat. Disuruh ke Sungai Kerit, iya. Disuruh ke Janda Sarfat, iya. Akhirnya terpelihara. Jangan kita meragukan siap untuk memelihara ketetapan Tuhan. Tuhan menjamin, Tuhan tidak tinggalkan kita. Sebab apa? Sebab kalau orang itu memegang ketetapan Tuhan, pasti hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan jaminan Tuhan, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi kalau kita diawasi oleh penguasa, seorang raja, seorang presiden, mengawasi kita, takut kalau kita kekurang makan, takut kalau kita kesukaran, aman kita, tenang kita. Apalagi Tuhan yang mengatakan tidak ditinggalkan. Percayalah saudaraku. Sebab itu kita perlu mengerti ketetapan atau peraturan-peraturan firman Tuhan tentang setiap segi hidup, dan hal ini membuat hidup kita jadi yang terbaik. Ya. Haleluya. Belajar dan pegang. Ya. Kalau Mazmur mengatakan, dikatakan demikian, Mazmur 1, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, tetapi yang kesukaannya ya, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Haleluya. Apa kurang jaminan Tuhan? Apa kurang pernyataan Tuhan? Elia dijamin oleh Tuhan. Luar biasa. Oh, haleluya. Elisa pada waktu Samaria terkepung, harga mahal dan lain sebagainya, Elisa nggak mati. Elisa justru bersuara, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Besok semua murah, dan itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahagianya kalau kita mengerti ketetapan firman Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Jangan kita mengerti hanya bidang keuangan, atau bidang kesehatan, atau bidang rumah tangga saja. Mengerti, sebab hendaklah kamu kudus sama seperti Tuhan dalam setiap segi hidupmu. Kudus, bukan satu bagian, seluruh bagian. Jadi saudara memegang, mengerti mungkin tentang kesucian bujang. Nah, pernah saudaraku orang bujang, ya karena mungkin dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, sampai akhirnya kena penyakit yang membawa maut, membawa kematian. Karena dia tidak mengerti. Dia melakukan hubungan seks bebas dengan para pelacur, akhirnya kena sakit dan akhirnya membawa kematian. Mungkin dalam kesucian nikah, kalau ngerti, maka rumah tangga itu aman, terjamin, bahagia. Tentang kerendahan hati, tentang pekerjaan, tentang keuangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bukan berarti, saudara perhatikan, bukan berarti orang yang pegang ketetapan Tuhan atau berpegang pada firman Tuhan tidak ada godaan, tidak ada kesulitan. Ada. Tadi saya jelaskan tentang Yusuf. Ada tentang Daud, ada saudara, tentang Daniel, ada. Tidak boleh berdoa, tapi Daniel berdoa, tetap berdoa, megang ketetapan firman, hukum-hukum Tuhan,
bukannya tidak ada godaan, tetapi pastikan kalau kita pegang hukum Tuhan dengan benar, maka jaminan Tuhan, jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Orang yang mau megang Daniel, yang memasukkan Daniel di lubang singa, dia sendiri yang diterkam. Daniel dikeluarkan, dia sendiri yang mati akhirnya. Jangan kita takut. Nah, waktu Hawa, saudaraku, terpengaruh oleh bujukan ular, saudara perhatikan apa hasilnya? Ketetapan Tuhan itu jadi berat. Waduh, kok enggak boleh ya? Ketetapan Tuhan jadi tidak masuk akal bagi Hawa. Karena pikirannya, hatinya sudah terpanah oleh kata-kata ular. Ya. Dan akhirnya dilanggar. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan memberikan hukum kepada Hawa berat? Tidak. Seluruh pohon di Taman Eden boleh dimakan, hanya satu permintaan Tuhan. Sekian ribu pohon buahnya boleh dimakan, tapi hanya satu. Kok jadi berat? Pertama waktu menerima nggak ada protes, nggak ada keberatan, saudara. Tapi begitu dibujuk, ditipu oleh setan, dilihat iya betul, buah ini enak, sedap dipandang, nikmat. Nah, kalau sudah dosa mulai masuk, maka hukum Tuhan menjadi berat. Saudara perhatikan, begitu pintu hati terbuka untuk perkara-perkara dosa, maka hukum Tuhan jadi berat. Sepertinya tidak mungkin kita bisa melakukan hukum Tuhan. Padahal Hawa diberi kebebasan begitu luar biasa oleh Tuhan, nikmati. Apa yang kamu suka, nikmati. Hanya satu permintaanku, itu buah itu tidak boleh dimakan. Tapi ternyata dilanggar. Nah, kita melihat sekarang ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat 9, saudara. Orang muda disucikan oleh perkataan Tuhan. Kenapa saudara orang muda? Orang muda ini dunia pun ngerti, kurang pengalaman. Bahkan dikatakan tidak ada pengalaman, masih hijau dan lain sebagainya. Nah, orang muda ini biasanya mudah terjerat dalam dosa orang muda. Sampai Daud mengatakan, Tuhan, jangan ingatlah Tuhan akan dosa-dosa masa mudaku dulu. Coba kita lihat Mazmur 25 ayat 7. Ya. Ini Daud menulis, saudaraku. Di dalam Mazmur 25:7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, saudaraku, orang muda rata-rata belum berpengalaman. Kita melihat Ayub 13. Ayub 13 ayat yang ke-26. Ayub 13:26 dikatakan, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Nah, sebab itu orang-orang muda itu perlu dibekali, diisi. Bukan hanya orang muda saja, tetapi ini firman Tuhan memang bicara tentang orang muda. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang muda kalau mau kelakuannya berkenan di hadapan Tuhan, cocokkan, ya. Sesuaikan, saudaraku. Haleluya. Sesuaikan dengan firman-Mu. Nah, dosa orang muda itu yang sering dikerjakan. Coba kita lihat Amsal 7. Amsal 7 ayat 6 sampai 10. Ya.
Amsal 7 ayat 6 sampai 10. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dengan sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Orang muda, mudah sekali jatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Kalau tidak hati-hati, saudara perhatikan, bertunangan itu bukan suami istri, tapi seringkali terjadi pelanggaran hal-hal seperti ini. Ya. Terjadi hubungan suami istri di saat sedang bertunangan. Coba kalau dia 119 ayat 9 dikatakan orang muda disucikan oleh perkataan Tuhan. Aman, saudara ya. Memang ada, kalau sudah tua sadar, ya masih ada sisa, saudaraku, hanya sedikit. Kalau sudah sadar, iya, dulu kenapa muda dihabiskan untuk begitu. Sadar, tapi umurnya sudah usur. Umurnya sudah tua, tinggal sedikit kesempatan. Masih mending kalau bertobat. Sebab itu alangkah indahnya kalau dari muda dia menjaga. Sebab itu dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 itu dikatakan demikian. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ini keindahannya, saudara. Orang muda, boleh dikatakan muda, memang itu fakta. Masih muda. Tetapi tidak bisa dikecilkan. Kalau orang muda itu memegang perintah-perintah Tuhan, dikatakan lebih bijaksana daripada orang-orang tua, daripada pengajarnya, dan lebih. Karena firman Tuhan yang menuntun hidupnya sehingga orang tersebut menjauhkan dirinya dari dosa orang muda. Saudara baca dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Dihindarkan. Haleluya. Sebab itu orang muda. Ya, fakta kita masih muda. Tapi jangan kita dimudahkan. Seperti Paulus berkata pada Timotius. Betul engkau muda. Tapi jangan mau engkau dimudahkan. Ya. Karena Paulus mengisi Timotius dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan jaminan. Lebih bijaksana. Lebih berpengalaman. Daripada guru, daripada orang-orang tua, padahal dia masih muda, karena firman Tuhan yang menuntun jalan hidupnya. Kesimpulannya, arti kebahagiaan yang sebenarnya bukan hanya terletak di uang saja. Berapa banyak orang yang keliru sudah memiliki pandangan seperti bukan berarti uang itu tidak perlu. Sekali lagi, bukan berarti uang itu tidak perlu. Tapi orang beruang pun tidak ada jaminan bahagia. Jaminan bahagia yang sebenarnya kalau ada Yesus di dalam hidupnya. When Jesus in the family, happy home. Yang kedua, bahagianya kalau hidup kita menurut akan perintah Tuhan. Sakit bagi daging, tapi bahagia. Ya, bahagia. Kalau kita tidak melesatkan, tidak mengikuti suara daging,
Justru dosa itu ditekan habis, kekudusan meningkat. Tapi kalau dosa menguasai, firman Tuhan mengatakan jalan damai tidak dikenal. Roma 3:17, jalan damai tidak dikenal. Orang yang berbuat dosa hidupnya tidak mungkin ada damai, tidak mungkin ada sejahtera, tidak mungkin bahagia. Kelihatannya tertawa. Nah, kelihatannya tertawa, wah sukacita. Tapi hatinya pahit. Di tengah-tengah tertawa, hatinya mengalami kepahitan. Yang ketiga, orang muda bisa bahagia kalau hidupnya disucikan oleh perkataan Tuhan. Jangan kita percaya obrolan orang muda. Yuk, kamu nyoba narkoba. Oh, happy. Fly, dia bilang. Saudara, jangan mau ikut. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang dalam melakukan pelanggaran. Keluaran 23 ayat 2. Percayalah, sebab itu kalau orang muda diisi terus hidupnya, diisi terus dengan firman Tuhan mengatakan dikuduskan di dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu itulah kebenaran. Firman-Mu itulah kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah kebenaran. Saudara. Nah, orang muda pasti bahagia. Pak, saya ini gak pernah begini, gak apa-apa. Saudara, gak apa-apa. Ya. Orang yang melakukan pelanggaran itu kelihatannya, coba saya carikan ayatnya, saudaraku, kelihatannya tertawa, tapi sebenarnya pahit. Ya. Nah, Amsal 14 ayat 12 dan 13. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Percayalah. Ada orang berkata, Pak, ini ada judi online. Di permainan game ada judi. Wah, saya menang. Bahagia. Tapi nggak lama bangkrut, saudara. Dan melibatkan orang tua. Sampai orang tua bingung, saudara. Ya, bayari hutang anak dan seterusnya. Percayalah orang muda, firman Tuhan terjamin. Ya. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal. Kekal. Orang muda yang pegang firman Tuhan sedari muda dijamin pasti bahagia. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, peringatan-peringatanmu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar kami boleh mengerti apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dunia banyak menawarkan tentang kebahagiaan. Mungkin dunia berkata, kalau bisa keliling dunia, bahagia. Kalau bisa melakukan pelanggaran ini dan itu, bahagia. Tapi firman Tuhan jelas membimbing kami pada hari ini. Tuntun kami, tuntun yang mendengarkan. Supaya betul-betul percaya bahwa memegang janji-janji-Mu itulah kebahagiaan yang sejati. Yang sesungguhnya air hidup di dalam hati kami memancar keluar. Bukan kesukaan dari luar yang kami bawa masuk, tapi kesukaan dalam hati kami, sebab hati kami dijaga. Hati kami dijaga dengan segala kewaspadaan. Dari situ timbul mata air yang hidup. Terima kasih. Terima kasih memberkati kami semua. Baik yang sudah berumah tangga, baik yang masih muda, masih bujang. Tuhan kuduskan kami semua. Supaya kami boleh mengalami kebahagiaan yang sebenarnya. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, kami tahu Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi umat-Mu yang berharap kepada-Mu. Berkati saat dia bekerja. Berkati pekerjaan. Berkati keuangannya dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati rumah tangganya. Berkati kesehatan.
Berkati masa mudanya Tuhan. Berkati pelayan. Berkati apa yang dikerjakan supaya berkenan di hadapan. Terima kasih, kami serahkan seluruh umat yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Diberkati mereka, dilindungi mereka, disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari umat Tuhan, kita mau angkat tangan. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami. Bapa, kami percaya umat yang berharap, umat yang bersandar kepadamu tidak pernah Engkau tinggalkan. Umat yang memegang hukum-hukum-Mu, Tuhan selalu memberkati mata dan telinga Tuhan tertuju kepadanya. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.